Sabtu 29 April pukul 4 sore, Indonesia akan memulai perjuangan mereka untuk meraih emas di cabur sepak bola SEA Games Kamboja. Indonesia akan menghadapi Filipina di Stadion Phnom Penh Olympic Stadium. Ini menjadi langkah mulus pertama Indonesia sebelum meraih medali emas. Harapan kita begitu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Kita akan membahas update sepak bola nasional, yaitu yang paling update yaitu sepak bola SEA Games Kamboja 2023. Misi besar diemban Garuda Muda di SEA Games 2023 kali ini. Seperti sebelum-sebelumnya, misi kita yaitu mengejar medali emas yang sudah tidak bisa diraih selama 32 tahun. Indonesia berada di grup A di SEA Games 2023 cabur sepak bola. Indonesia tergabung dengan Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Dan sekarang kita akan menghadapi Filipina. Ini menjadi jalan mulus pertama. Mengapa jalan mulus? Karena dari 9 pertemuan terakhir di SEA Games, Indonesia tidak pernah kalah dari Filipina. Indonesia tercatat 8 kali menang dan hanya 1 kali imbang. Itu terjadi di SEA Games pertama. Pertemuan pertama maksud saya di SEA Games 1977 ya. Nah, ini cukup lama. Nah, harus seperti apa Indonesia menghadapi Filipina nanti? Kita sudah menyiapkan, Indonesia sudah menyiapkan 20 pemain terbaik. Indra Safri sebagai pelatih kepala sudah menyiapkan 20 pemain untuk SEA Games 2023. Sekilas, timnas Indonesia U22 atau U23 ini gabungan dari U20, U22, dan timnas senior. Ada beberapa pemain yang sudah langgaran timnas, bahkan udah beberapa kali udah mengecap SEA Games 2021 lalu. Rizky Ridho, Witan, Marcelino itu pemain lama yang ini menjadi SEA Games kedua mereka. Tapi mayoritas baru pertama kali mencicipi SEA Games. Seperti yang saya sebut tadi, ini merupakan gabungan. Dan di sini Indra Safri ingin menunjukkan identitasnya. Dia tidak ingin memperlihatkan pilihannya, coraknya, warnanya. Kalau pengen singkat memang dia bisa saja mengambil pemain-pemain yang seperti yang dipilih Sintayong. Tapi di timnas SEA Games ini ada beberapa pemain yang tidak dilirik Sintayong tapi menjadi pilihan Indra Safri. Contohnya Komang Teguh, Bagas Kava. Kita sudah lama tidak melihat pemain ini. Terus ada Fajar Ahmad, lalu ada Jim Kelly Stroyer, Irfan Jauhari. Ini membedakan Indra Safri dengan Sintayong. Nah, yang akan saya bahas ini seperti apa 11 starter timnas SEA Games kita melawan Filipina nanti. Kalau melihat apa yang sudah dipermainkan atau diperlihatkan oleh Indra Safri di laga uji coba, dia memang lebih sering dengan 4 back. Kalau mengacu ke Sintayong menggunakan 3 back. Itu diperlihatkannya di uji coba timnas senior Indonesia. Nah,
Kalau Indra Safri beda, kecenderungannya menggunakan 4 back. Nah, ada 2 formasi yang menurut saya akan digunakan oleh Indra Safri. Dia bisa menggunakan 4-4-2, dia juga bisa menggunakan 4-3-3. Kalau 4-4-2 ini akan menempatkan 2 striker utama di depan. Ini sebenarnya kurang ideal buat komposisi pemain yang ada, karena saya melihat 4-3-3 lebih pas. Tapi oke lah, kalau 4-4-2 susunannya seperti apa? Posisi kiper saya tetap pilih Erinando Ari. Kiper Persebaya ini lebih banyak dipercaya Indra Safri ya. Dia juga lebih bagus di Liga 1. Dia selalu menjadi pilihan utama Aji Santoso dengan Persebaya. Karena itu Erinando Ari pantas mendapatkan kesempatan sebagai starter di Timnas SEA Games di posisi kiper. Untuk posisi bek kanan saya lebih suka Ilham Rio Fahmi. Mengapa? Karena dia terbukti bagus dengan Persija. Memang kalau dilihat debut, dia ini debut dia gitu loh. Dia ini pengalaman pertama, tapi kalau dia pengalaman, Rio Fahmi selalu dipercaya di Persija. Dia selalu menjadi pilihan utama Thomas Doll di Persija. Maka itu dia pantas mendapatkan posisi starter. Nah, posisi bek tengah ada Rizky Ridho pastilah sebagai kapten, dia bakal jadi pilihan utama Indra Safri. Nah, di posisi tandemnya ada Fernanda Dewangga atau Muhammad Ferrari. Kalau melihat kecenderungan dari uji coba sebelumnya, Dewangga sepertinya lebih akan mendapatkan posisi starter. Posisi kiri tentu saja ada Pratama Arhan, pengalaman dan di senior juga di SEA Games, sangat penting untuk laga ini. Nah, untuk posisi 4 pemain tengah, saya di posisi sayap kanan saya memilih Beckham Putra. Mengapa? Karena dia sudah membuktikan kualitasnya di Persib. Pemain ini bisa di kiri juga sebenarnya, tapi saya pikir di kanan lebih baik untuk Beckham Putra, karena dari beberapa uji coba juga dia lebih banyak dimainkan di kanan. Untuk posisi tengah, pivot ada Ananda Raihan. Ya, kita butuh seorang gelandang bertahan, holding midfielder yang bisa melakukan tackle bersih. Ananda Raihan sudah membuktikan kualitasnya di PSM musim ini dan jangan diragukan lagi, dan dia pantas menjadi starter. Posisi tengah lainnya, attacking midfielder Marcelino, tentulah ini salah satu pemain abroad kebanggaan Indonesia yang harus menjadi starter karena dia juga berpengalaman di SEA Games dan pengalamannya di luar negeri sangat dibutuhkan. Posisi kiri ini, sayap kiri ada Kelly Sawyer atau Witan. Nah, ini Witan ini sebenarnya lebih ke penyerang ya. Cuman kalau di posisi 4-4-2 dia bisa dimainkan di sayap kiri. Untuk posisi depan, Ramadhan Sananta pantas menjadi starter ya. Kelincahannya, postur tubuh yang tinggi, dan tentu pengalamannya main di PSM dan juga timnas senior bisa bermanfaat untuk Indonesia di laga ini. Dan tandemnya ada Irfan Jauhari. Pemain Persis Solo ini bisa menjadi tandem Ramadhan Sananta di pertandingan nanti. Nah, itu kalau formasi 4-4-2. Bagaimana formasi 4-3-3? Untuk formasi 4-3-3, saya menilai posisi back sama ya.
ada Rio Fahmi, Rizky Ridho, lalu Alfreanda Dewangga dan Pratama Arhan. Untuk lini tengah kita bisa menempatkan Marcelino, Ananda Raihan, dan nah ini bisa Fajar Ahmad atau Kelly Schroyer bisa dimasukkan di posisi ini. Menurut saya Kelly Schroyer bisa di kiri, di kanan. Beckham pun bisa kiri kanan, tapi di posisi 4-3-3 Beckham akan maju ke depan. Dia akan menjadi penyerang kanan, menemani Ramadan Sananta di posisi penyerang utama, dan di kiri ada Witan Sulaiman. Demikian kira-kira prediksi saya kalau 11 starter Garuda Muda saat melawan Filipina. Sekadar informasi, kalau dilihat dari rekor pertemuan kita di Daya ya melawan Filipina, kita bisa membusungkan dada. Tapi seperti yang Pratama Arhan bilang, semua lawan jangan dianggap enteng, karena walaupun di pertemuan terakhir Indonesia menang 4-0 dan Pratama Arhan cetak gol, tapi kita harus hati-hati gitu. Kita harus tetap waspada dengan kemungkinan kejutan di laga pertama ya. Dan sekedar informasi bahwa Filipina ini unik. Ada beberapa pemain senior mereka juga di tim ini, tapi mayoritas dari pemain Filipina yaitu pemain Ascal Development Team. Ascal Development Team ini merupakan klub, tapi ini isinya pemain-pemain timnas. Ini pula yang sempat diwacanakan oleh PSSI, yaitu menggabungkan pemain U20 ya dalam satu klub. Ini wacana yang diampungkan oleh PSSI, Erick Thohir. Apakah akan terjadi atau tidak, tapi ini pro dan kontra, karena kalau digabung dalam satu klub ada bagus ada buruknya juga. Tapi bagusnya mereka lebih kompak gitu ya, udah bertemu terus gitu. Wacananya ini diterapkan ke pemain U20 yang tentunya tidak terikat kontrak dengan klub lain. Kalau terikat kontrak mungkin ya harus dilepas dulu untuk selesaikan kontraknya ya, baru bisa digabung. Tapi sebagai gambaran, sebagai informasi buat teman-teman bahwa Filipina ini diisi oleh Ascal Development Team atau klub yang diisi oleh pemain-pemain timnas. Jadi Filipina, Federasi Sepak Bola Filipina menempatkan pemain-pemain timnas di bawah U23 ini di satu tim. Nah, gambarannya seperti itu. Ada beberapa pemain senior seperti Lunares dan Quincy itu ya, kiper. Selebihnya pemain-pemain muda. Jadi Indonesia maupun Filipina sama-sama memainkan pemain-pemain yang pernah ngecap pengalaman di SEA Games. Ini Indonesia melawan Belanda seperti yang saya sebutkan awal menjadi jalan mulus pertama. Tapi bukan berarti tidak waspada. Ini kesempatan untuk meraih 3 poin pertama. Kita harus sapu bersih. Karena seperti yang saya sebut di video sebelumnya, bahwa inilah grup di mana Indonesia seperti mendapatkan jalan tol menuju semifinal. Tapi kan target kita tidak semifinal karena kita ditargetkan juara. Demikian teman-teman ulasan saya soal 11 starter Garuda Muda melawan Filipina nanti. Bagaimana aslinya nanti di pertandingan Indra Sapri nanti seperti apa, kita tunggu saja sore ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe dan klik like. Juga beri komentar apa pendapat teman-teman soal prediksi saya tadi. Terima kasih dan salam olahraga.